Apa fungsi sikring, Mas? Apa fungsi sekring? Ya. Fungsi sekring pada kendaraan sepeda motor itu, sekring itu dipasang sebagai alat pengaman atau alat pemutus arus di saat terjadi hubungan konslet arus dari kabel-kabel dari min. Misalkan nih ada kabel konslet kebakar di bagian bodi, jadi kabel positif sama negatif itu nempel jadi satu. Nah, kalau tidak dipasang sekring, kabel itu kan pasti akan kebakar. Contohnya nih, dari aki positif sama negatif, kamu satukan jadi pakai satu kabel, kabel itu pasti hangus terbakar. Tapi apabila dipasang sekring, maka kabelnya tidak jadi terbakar, maka sekringnya akan putus. Jadi memutus arus positif itu diputus sehingga tidak terjadi konslet. Ini kita contohin nih, pakai aki. Ini kita contohkan di aki. Anggaplah ini kabel bodi. Nah, anggaplah ini kabel di motor ini. Aduh, ini aja. Aduh, sekringnya jatuh nih. Kita contohkan di motor ini. Nah, ini aki. Ini kabel positif aki. Nah, yang ini kabel negatif aki. Ya. Apabila di motor ini kan ada setiap kabel itu ada positif sama negatif di komponen kelistrikan itu. Nah, apabila kabel positif sama negatif ini jadi nempel seperti ini, maka ini akan terbakar. Ini kita praktekin. Ini kabel positif, ini kabel negatif. Saya pasang ke sini, tempelkan. Lihat apa yang terjadi. Langsung putus. Ini langsung putus. Nah, sisanya ada di sini. Ini karena kabelnya tidak kuat. Karena kabelnya memang sudah mau putus. Kabelnya langsung putus. Coba kita ganti yang lebih kuat. Ya. Kita kuatkan lagi kabelnya supaya jangan putus. Supaya kabel bodi itu kan sebenarnya kuat-kuat kalau masih ori. Nah, ini sudah kuat, ini negatif, ini positif. Anggaplah ini kabel konslet, positif sama negatif nih tertempel ya, jadi satu. Lihat apa yang terjadi. Nah, terbakar. Nah, bahkan tangan saya pun sampai panas. Lihat, ini terbakar semua, panas sekali. Bisa dikelupas ya. Padahal baru sebentar, ya. Nah, padahal baru sebentar kondisi kabel sudah seperti ini. Bayangkan jika di motor kalian terjadi konslet tidak pakai sekring, maka dalam hitungan detik, tidak sampai menit, motor kalian akan hangus terbakar, Ini jadi salah satu penyebab motor orang sering kebakaran ya. Nah, coba kita pasang sekring. Nah, ini rumah sekring. Tadi tanpa sekring kabelnya terbakar ya. Bahkan ada yang terlepas ini. Coba kita sambung ke rumah sekring. Tangan kita megang pun sampai langsung melepuh itu. Kalau kabel konslet begitu kita pegang pakai tangan langsung melepuh. Ini sekring ya. Anggaplah ini kan positif, ini negatif, jadi satu tertempel. Kita pasang nanti ini dilepas dulu. Nah, ini sekring. Kaki satu sekring kita tempel ke masa. Satunya lagi kita konsletkan. Ini kan masa ini. Dari sini masuk ke sekring sampai keluar ke sekring kan ini masih berbentuk masa toh. Nah, ini positif. Coba kita sambungkan masa sama positif. Kita anggap ini konslet, terjadi konslet di motor kita. Nah, lihat, saya tempelkan, tidak terjadi kebakaran. Ya. Tidak terjadi kebakaran, tapi lihat apa yang terjadi. Sekringnya langsung putus. Hangus, sekringnya langsung hangus. Nah, tadi ini nyambung ya. Nah, sayangnya mubazir kalau kita mau buang sekring banyak-banyak ya. Nah, sampai di sana bisa dipahami. Jika fungsi sekring itu
apabila terjadi konslet seperti itu maka dia akan putus, jadi selamat, kabel yang lain itu akan selamat, tidak kebakaran ya, tidak terjadi kebakaran. Andaikan sekring ini tidak terpasang, maka yang akan terjadi seperti tadi, akan terbakar ya. Ini percikan dari aki kuat sekali apabila positif sama negatif itu konslet tersambung menjadi satu. Itu ya Mas. Iya, sudah bisa dipahami kan? Makasih Mas. Kalau yang di sekring yang ke kontak itu sama aja Mas. Mikrofonnya apa? Sekring yang ke kontak itu, Sekring yang ke kontak jalur kontak itu. maksudnya iya, setiap jalur itu dikasih sekring semua. Contohnya ini nih, ini kan ada banyak sekring. Iya. Ini kan ada jalur kontak. Nih di sini aja. Di sini kan ada keterangannya nih. Nih. Ini sekring utama 25 ampere. Ini sekring ke ECU, ini sekring ke headlight, berarti penerangan yang atas, di klakson, dari lampu speedometer, dari lampu utama kontak itu ada sekringnya masing-masing. Contohnya ini. Lah, ini kalau di versi di kabel bodi di motornya, anggap aja di sini. Sini. Ini kan kabel nih. Nah, ini kan kabel banyak. Ya. Ini untuk kabel Honda Matic ya, Beat. Anggaplah ini kabel ini terkelupas. Di sini ada kabel positif. Ini yang warna hitam putih kan positif. Nah, ada satu lagi kabel massa. Untuk di sini masanya di sini. Mana ya biar gampang ini contoh. Nah, ini aja lah, ini. Nah, ini kan kabel coklat, kabel hitam coklat kan positif. Nah, sedangkan kabel hijau ini massa. Nah, apabila kedua kabel ini terkelupas, misalkan kedua kabel ini terkelupas, maka tertempel dia jadi satu seperti ini. Resikonya apa? Resikonya akan terbakar semua kabel ini. Seluruh kabel ini akan terbakar semua yang berhubungan dengan dua ini. Nah, kalau semakin dibiarkan, bisa-bisa motornya ikut kebakar. Nah, tapi apabila ada sekring, apabila di sini konslet terjadi arus pendek di sini antara positif sama negatif konslet, ini kan positifnya ini, positif yang coklat hitam leres coklat, ini ada sekringnya di sini. Kalau kita bongkar di belakang ini ada sekringnya, ada warna merah warna hitam leres coklat. Maka sekring yang berhubungan dengan positif ini, dia kan ke sekring dulu, akan terputus sekringnya. Sekringnya akan putus. Jadi walaupun ini tertempel, kalau sekringnya terputus, sekringnya kan udah putus nih. Ini masih tertempel, aman. Enggak akan terbakar. Karena yang positif ini kan sudah mati. Arusnya kan lewat sekring dulu. Nah, apabila sekringnya putus, maka ini tidak jadi positif lagi. Arusnya udah hilang karena sekringnya putus. Jadi walaupun ini tertempel, tidak terjadi kebakaran, tapi fungsinya akan miss ya. Ini tidak akan berfungsi. Lampunya tidak akan berfungsi. Jadi solusinya perbaiki dulu konsletnya, baru pasang lagi sekringnya, baru normal lagi. Nah, jadi kalau misalkan ketemu sekring putus, anggaplah ini motor komponen masuk mati total, listrikannya mati total. Begitu kita cek kan, pertama kita cek sekring dulu. Begitu kita cek sekringnya, ternyata sekring utamanya itu putus. Ini ada toleransi dua kali ganti sekring. Misalkan ini mati total, kontak on, tapi ini mati total. Begitu kita cek sekringnya itu putus satu. Ada toleransi 2 kali. Ganti dulu sekali, diganti sekali, putus lagi. Begitu kita colok kunci kontak on, dia langsung putus lagi. Ini ada indikasi konslet ataupun memang sekringnya yang kurang bagus. Ada ya sekring yang kurang bagus, atau kalau bukan yang ori kadang-kadang ada. Ganti sekali lagi, kedua kali dipasang, putus lagi, sudah jangan dilanjutkan. Apabila dilanjutkan, nanti yang misalkan konsletnya berhubungan di kabel ECU, maka ECU-nya akan jebol. Misalkan konsletnya berhubungan dengan lampu, maka kabelnya akan terbakar. Kalau terus pasang terus sekringnya. Kalau misalkan sudah 2 kali nih putus terus, jangan dilanjutkan, cek dulu kabelnya. Kadang-kadang kan ada mekanik putus sekringnya yang 10 ampere misalkan, sekringnya 10 ampere putus, dipasang lagi yang kedua 10 ampere lagi, putus lagi, terus diganti yang lebih besar dengan tujuan biar sekring itu tidak putus. Itu salah besar.
Misalkan nih dia ganti sekring yang 30 ampere, dia tancap, memang tidak putus sekringnya, dia pikir aman, padahal itu salah besar. Sekring tidak putus, tetapi komponen yang konslet itu akan rusak, ECU akan jebol, kabel akan terbakar. Makanya jangan dilakukan itu salah besar. Kalau sudah 2 kali pasang sekring putus, sudah cek kabelnya.